Iwan Daniel Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Iwan Daniel Channel di mana saja Anda berada. Selamat malam dan selamat berjumpa lagi bersama Iwan di sini di studio podcast. Dan malam hari ini kami telah mengundang Bapak yang ganteng dan gagah. Siapa lagi kalau bukan Pak Lurah yang satu ini. Dan nanti kita tanya-tanya sama Pak Lurah. Selamat malam Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Iwan. Terima kasih, saya sudah diundang ke studio Bang Iwan. Dan walaupun dalam tengah kesibukan saya bela-belain untuk hadir, menyempatkan diri, dan tentunya memenuhi undangan Bang Iwan. Apa kabar Bang Iwan? Sehat juga ya? Ya, sama dengan saya. Saya kelihatan bagaimana ya? Ya, sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua, baik Bang Iwan bersama krunya semuanya, selalu sehat. Silakan. Kira-kira ada apa gerangan saya diundang ke sini? Ada yang mau ditanya atau mau dipinta sesuatu, Bang Iwan? Silakan. Ya, terima kasih Pak Lurah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberikan selalu kenikmatan dan kesehatan, dan kami juga bersama kru dalam keadaan sekarang ya, kami juga merasakan nikmat dan merasakan bangga malam hari ini kedatangan Pak Lurah itu hadir. Perlu kami informasikan buat sahabat Daniel Channel bahwa kita sepertinya sudah tidak memaksakan lagi untuk bermasker. Namun kenapa di studio Bang Iwan hari ini, malam hari ini masih menggunakan masker? Karena seperti pemerintah menyarankan agar kiranya di dalam ruang tertutup kita harus menggunakan masker. Kalau kita berpergian ya kita lihat tempat lah nanti. Makanya sengaja Pak Lurah kami hadirkan malam hari ini. Kami berharap Pak Lurah tetap menggunakan masker dan saya juga pakai masker. Baik sahabat Iwan Daniel Channel, seperti tadi Pak Lurah sudah menyampaikan beliau dalam keadaan sehat dan alhamdulillah beliau sempat hadir, dibela-belain katanya di sini. Terima kasih Pak Lurah. Jadi sedikit boleh disampaikan kepada sahabat Iwan Daniel Channel yang mungkin malam hari ini juga menonton kita berdua. Pak Lurah bertugas sudah berapa tahun, itu yang pertama. Dan suka duka di dalam selama menjalankan tugas sebagai kepala kelurahan, katakanlah orang yang nomor satu di kelurahan, seperti apa? Nah, tentu ada suka dan dukanya Pak Lurah. Nah, kami ingin bertanya karena sahabat Iwan Daniel Channel juga ingin mengetahui Pak Lurah ini sepertinya masih gagah perkasa, masih ganteng, masih muda gitu kan. Sudah berapa tahun dan apa aja suka dukanya yang dirasakan oleh Pak Lurah itu sendiri. Silakan Pak Lurah. Oke, terima kasih Bang Iwan sudah menanyakan hal itu. Jadi perlu saya sampaikan bahwa saya bertugas lebih kurang 10 tahun. Nah, jadi cukup lama 10 tahun ya. Nah, 10 tahun ini menjalankan tugas di 2 tempat, 2 kelurahan. Dan alhamdulillah kelurahan yang pertama ya tentu di sana sini pasti ada sukanya dukanya dong. Dan di tempat yang kedua, karena kita sudah mengalami hal yang banyak masalah ya, tentunya mengurusi masyarakat, melayani masyarakat. Nah, pada saat bertugas di tempat yang kedua, alhamdulillah sepertinya sukses begitu ya. Nah, Bang Iwan
sukanya saya menjadi seorang yang nomor satu di kelurahan. Tentunya banyak sekali ketika berhadapan dengan masyarakat, ya kan? Membantu melayani masyarakat. Nah, ini luar biasa, kenikmatan tersendiri buat kita seorang pemimpin di kelurahan. Dan ketika menolong, membantu, menyelesaikan masalah, itu luar biasa nikmatnya. Nah, dukanya ketika ada hal-hal yang memang perlu kita bisa selesaikan. Salah satunya ada permasalahan di wilayah kita yang tidak dapat kita selesaikan. Ini menjadi beban dan tanggung jawab kita sebagai seorang lurah. Dan alhamdulillah dengan mediasi, ya kan, dengan dibantu oleh para RT dan RW serta tokoh masyarakat. Nah, tentu hal ini dapat terselesaikan. Nah, terkadang ketika masalah di satu kelurahan, katakanlah wilayah tempat saya bekerja, itu belum terselesaikan, itu memang luar biasa Bang Iwan. Jadi pusing, jadi sampai kita pulang ke rumah sudah tengah malam masih terpikir, waduh gimana ini, terus masalah ini belum kita dapat solusinya, begitu kan. Itu jadi yang pertama saya menjawab Bang Iwan tadi, berapa lama? Udah 10 tahun. Suka dukanya ya itu tadi seperti saya sampaikan. Mau tahu di mana tempat saya bekerja ada 2 kelurahan. Bang Iwan pengen tahu? Oke, silakan dilanjutkan. Apalagi pertanyaannya nanti saya sampaikan. Gitu Bang Iwan. Oh ya, sudah malang tanggung, saya udah datang ke sini jauh-jauh ya, menyempatkan diri di studio Bang Iwan. Saya begitu saya datang masuk studio Bang Iwan, waduh ini luar biasa nih ya, rancangannya sudah cukup baik. Dan saya berharap kepada sahabat Iwan dan channel untuk tetap konsisten, bantu subscribe, like dan komen channelnya Bang Iwan. Oke? Silakan Bang Iwan lanjut. Baiklah, terima kasih Pak Lurah sudah menjawab pertanyaan saya. Dan masih banyak sebetulnya yang akan kami tanyakan. Di antaranya satu, di kelurahan mana sih kalau boleh tahu, bocoran sedikit ya. Ada 2 katanya kelurahan Bapak pimpin, di mana saja, kelurahan mana saja begitu. Nah, yang kedua, tentu awal-awal Pak Lurah menjabat ya, itu belum ada ya Pak. Nah, pada saat ya, katakanlah ketika pandemi melanda negara kita, virus corona 19, apa saja yang Bapak lakukan di kelurahan Bapak untuk menjaga jangan sampai penyebarannya cepat begitu? Kemudian peraturan yang diterapkan oleh pemerintah dalam hal ini PPKM ya kan, menggunakan masker, cuci tangan, ya kan, jaga jarak dan lain sebagainya. Nah, seperti apa Bapak melakukan ataupun melaksanakan tugas untuk menjaga keselamatan masyarakat ini, karena berat ini loh Pak. Sepengetahuan saya saja di studio ini sampai detik ini saya menggunakan masker. Jadi ketika tamu mau masuk ya datang, itu di depan ada cucian tangan, sabun. Nah, kami pengen tahu, dan juga mungkin sahabat Iwan Daniel Channel juga pengen mengetahui sejauh mana upaya Bapak untuk membantu daripada
melaksanakan program pemerintah dalam hal ini untuk mencegah percepatan penularan virus corona. Silakan Pak, dijawab. Saya kasih tahu 2 kelurahan di wilayah Kota Palembang. Pertama saya dapat di Kecamatan Bukit Kecil, itu tepatnya di kelurahan 23 Ilir, dan kurang lebih 4 tahun saya di sana. Ya katakan lebih mendekati 5 tahun. Dan setelah itu saya mutasi, katakanlah pindah tugas ke daerah pusatnya Kota Palembang di wilayah 19 Ilir, dalam hal ini BKP, Citagung dan lain sebagainya di wilayah itu. Nah, alhamdulillah selama saya bertugas di kelurahan yang baru, tapi masih di wilayah kecamatan, satu kecamatan gitu ya. Nah, beberapa waktu yang lalu kita kan kena pandemi tuh. Nah, inilah tantangan buat saya. Luar biasa upaya kami selalu bekerja sama dengan pihak-pihak pemerintah, pihak TNI, Polri, kerjasama untuk membentuk satu tim yang disebut itu namanya tim PPKM kelurahan. Nah, itu kebetulan diketuai oleh saya. Nah, alhamdulillah tim kami selalu bekerja. Nah, tidak terlepas dengan pihak puskesmas. Nah, selalu kami mencoba untuk bersosialisasi, menyampaikan bahwa COVID ini sangat berbahaya begitu. Bagaimana cara mencegahnya, kemudian bagaimana cara mengobatinya dan sebagainya. Dan alhamdulillah untuk tingkat kematian, ya kan, tingkat penularan di wilayah saya khususnya itu sangat rendah. Dan tim kami memang bekerja keras, ya. Jadi ketika hari libur tetap kami melaksanakan piket gitu di kantor, kemudian bersama-sama TNI Polri juga. Dan sampai beberapa waktu yang lalu setelah Hari Raya Idul Fitri, dan sepertinya tingkat penularan, ya kan, apalagi kematian itu sangat jauh sekali. Dan boleh dibilang di wilayah saya saja itu sudah istilahnya sudah zona hijau, ya, hijau katakanlah begitu. Dan alhamdulillah memang saya agak keras gitu ya, agak keras dengan masyarakat. Selalu saya menghimbau setiap yang berurusan menghadap saya, masuk di kantor saya, kalau tidak menggunakan masker saya nggak boleh. Dan bukan berarti saya usir, saya siapkan masker untuk supaya dipakai. Nah, ketika saya melakukan tugas, ya, ke wilayah, ke RT begitu bersama masyarakat, tokoh masyarakat dan juga PRT dari pihak puskesmas, kami menyiapkan masker pada saat itu, Pak Iwan, Bang Iwan, ya. Jadi kami membagikan masker baik pengguna jalan di wilayah saya itu ataupun masyarakat sekitar yang ada di situ, pelaku usaha, tetap kami kasih masker. Nah, inilah upaya untuk mencegah cepatnya penularan pada waktu itu. Dan alhamdulillah khususnya wilayah saya berhasil, dan tidak sempat lah yang katanya zona merah untuk wilayah kelurahan saya itu enggak. Paling sempat kuning waktu itu. Nah, kemudian hijau, dan alhamdulillah sampai sekarang di kantor saya tetap saya perintahkan untuk selalu masker tetap
dipakai karena di ruangan ya kan. Nah kalau keluar ya silakan lah kalau untuk sekarang. Sekira itu Bang Iwan jawaban saya. Kira-kira masih ada lagi pertanyaannya. Mungkin ini udah jam berapa ini? Nah, udah malam ini. Jadi kalau ngantuk nggak konsen lagi jawaban Bang menjawab pertanyaan Bang Iwan tuh nanti. Silakan. Ada pertanyaan lain. Ya mungkin saya beri kesempatan, mungkin ada beberapa lagi ya pertanyaan. Jangan terlalu panjang. Karena nanti kemalaman saya pulang ke rumah Bang Iwan ya. Oke. Oke, Pak Lurah terima kasih atas jawabannya yang jelas gitu ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti sahabat Iwan Daniel Channel pada malam hari ini. Dan tentunya kami akan memberikan apresiasi kepada Pak Lurah ya, yang mana sudah 10 tahun melaksanakan tugas sebagai orang yang nomor 1 di kelurahan. Tapi belum pensiun ya Pak ya, masih lama ya. Nah, mungkin pertanyaan saya terakhir Pak, dalam hal melayani masyarakat, ya kan, tentu Pak Lurah banyak hal yang dihadapi. Yang paling banyak menurut pengamatan saya di kantor lurah itu terlalu banyak memberikan surat keterangan ya kan. Apalagi ya sebentar lagi kan ada yang namanya acara penerimaan murid baru, dan ini ya atas kerjasama dengan pihak sekolah. Bagi yang tidak mampu ini kan akan diberikan prioritas seperti itu. Dan ini yang paling banyak Pak Lurah akan memberikan surat keterangan tidak mampu. Nah seperti apa Bapak cara menganalisa bahwa ini yang mampu benar atau yang pura-pura nggak mampu begitu kan itu ya. Kemudian pelayanan tentang masyarakat yang mau berobat begitu kan Pak Lurah. Nah terkadang berobat ini ya seperti orang yang melahirkan, ketika dia sesar atau operasi gitu ya, itu biayanya besar. Dan kalau nanti diberikan keterangan tidak mampu sehingga nanti dia bisa secara gratis ditanggung oleh pemerintah, seperti itu. Dan satu lagi kemungkinan tingkat ini ya, tingkat pernikahan ataupun perceraian di wilayah Bapak seperti apa. Saya kira itu pertanyaan saya Pak yang terakhir. Mungkin silahkan nanti setelah itu Bapak mau istirahat, silakan untuk dijawab Pak. Mohon maaf nih. Baiklah, terima kasih Bang Iwan atas pertanyaannya. Jadi untuk tingkat pelayanan di kelurahan saya, memang yang namanya keterangan tidak mampu itu mungkin lebih apa ya, lebih sering saya buat gitu dan saya tanda tangan. Dan bagaimana caranya? Tadi kan Bang Iwan nanya, seperti apa Bapak melakukan itu untuk mengetahui, loh ini masyarakatnya mampu, oh ini ternyata bohong-bohongan, itu nggak ada istilah. Saya kan ada RT dan RW. Nah, ketika RT itu berperan dan memberikan surat pengantar kepada kami, dan inilah sebagai pedoman bahwa oh ini membuat surat tidak mampu, benar-benar diyakini bahwa RT ini sudah mengetahui bahwa orang ini tidak mampu betul. Nah kami dari kelurahan, ketika saya kan punya sekretaris tuh, nah sekretaris saya nanti diparaf sama sekretaris sebelum saya tanda tangani, dan
Setelah itu berkasnya menghadap saya. Nah, ini satu hal lagi, PBB itu yang paling berperan, karena PBB ini untuk menunjang kesejahteraan untuk kota kita, karena masyarakat itu diharapkan untuk sadar akan membayar pajak begitu. Jadi untuk melampirkan PBB, kemudian kartu keluarga, kemudian jika memungkinkan ada KTP-nya begitu kan. Nah, jadi hal-hal yang terkait dengan surat keterangan, baik surat keterangan tidak mampu, surat keterangan berobat, surat keterangan domisili lulusan dan sebagainya, itu tetap melampirkan PBB. Nah, seperti apa mekanismenya untuk di kantor saya itu? Saya tetap kita kan punya atasan tuh, yang namanya Pak Camat, Bang Iwan. Di atas Pak Camat nanti kan ada petinggi-petinggi, sampailah ke Pak Wali Kota. Nah, dari Camat, kami sebagai lurah, apapun yang diperintahkan oleh Camat, kami tetap siap untuk melaksanakan. Karena memang secara birokrasinya ya seperti itu. Kami lurah ini atasan kami langsung itu namanya Pak Camat. Nah, di bawah kami RT dan RW, kemudian masyarakat. Dan alhamdulillah kerjasama selama saya bertugas kurang lebih 10 tahun, saya merasakan nikmat, ya kan, karena melayani masyarakat begitu. Nah, itu saja mungkin Bang Iwan, saya tidak berkembang akan menjelaskan segala sesuatunya. Dan apalagi ya tadi Bang Iwan menanyakan tentang kapan pensiunnya begitu ya. Nah, soal masa purna bakti saya, katakanlah pensiun, mungkin Bang Iwan melihat saya masih muda ya. Itu rahasia, nanti saya kasih tahu, jangan di sini loh. Nanti tuh sahabat Iwan dan channel sahabat Bang Iwan, nanti semua tahu katanya, oh ini Pak Lurah udah tua gitu. Kalau saya, jadi nanti setelah kita siaran langsung, saya kasih tahu kapan saya pensiun. Yang pasti saya gagah perkasa dan masih muda gitu. Silakan Bang Iwan. Nggak ada lagi ya, kita tutup ya acaranya. Jadi terima kasih Bang Iwan, saya sudah diundang di sini studio Bang Iwan. Saya selalu mendoakan semoga Bang Iwan sukses ke depannya. Dan mari sahabat Iwan Daniel Channel untuk tetap memberikan support kepada Bang Iwan, memberikan subscribe, like, dan komen. Itu saja saya kira Bang Iwan. Apalagi ya, silakan. Oke, terima kasih Pak Lurah sudah panjang lebar kita ngobrol, dan terima kasih atas segala apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan sahabat Iwan Daniel Channel juga saat ini yang tengah menonton mengetahui semangat Pak Lurah ya, walaupun dalam situasi apapun tetap eksis dalam bekerja. Dan harapan kami semoga Pak Lurah selalu sehat dan bersama keluarga tentunya, sama para staf-stafnya selalu semangat dan tetap eksis Pak Lurahnya. Itu yang terpenting. Baik sahabat Iwan Daniel Channel, terima kasih. Kita baru saja ngobrol dengan Pak Lurah yang ganteng, gagah, dan berjiwa muda begitu. Dari studio Iwan Daniel Channel, saya mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya.
Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian. Dari studio podcast Bang Iwan, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.